SMK dalam hal ini adalah Teh Umi yang selalu senantiasa menyediakan waktu untuk selalu readiness setiap waktu ya, untuk menyiapkan tempat bagi kita semua di webinar ini. Dan ini menurut saya adalah sebuah hal yang sangat luar biasa, dan kita harus mengapresiasi bagian ini karena inilah ya, kita bisa berkembang dengan ilmu-ilmu yang semakin banyak kita peroleh dari webinar-webinar yang diselenggarakan. Dan ini akan menjadi ladang amal ibadah bagi Teh Umi khususnya dan kita semua di sini, karena mencari ilmu itu juga termasuk bagian dari ibadah. Oke, baik. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semua yang sudah bergabung di webinar ini. Pada malam ini saya kembali menemani teman-teman semua. Spesial ini ada bagian untuk daftar hadir, dan nantinya saya khusus bahas ini ada kaitannya dengan Google Classroom. Special thanks jangan terlupa juga buat teman-teman semua panitia di Kelor COCC. Special thanks for Mr. Adrianus, Pak Darwono, dan teman-teman lainnya. Oke, baik. Untuk menghemat waktu, saya akan memaparkan materi kita pada malam ini, yaitu tentang daftar hadir dengan spesialis, yaitu sekali posting, tapi rekapnya bisa selamanya. Mungkin sebagai awal ya, nanti mungkin sebentar sudah bisa dibagikan materinya. Mungkin ada dua macam materinya, dalam bentuk Excel atau dalam bentuk PDF atau dalam bentuk PowerPoint. Dan sudah saya buatkan linknya dengan daftar isi. Jadi misalnya kalau kita klik mau judul yang mana, misalnya fenomena, maka nanti kita akan terhubung. Dan untuk kembali ke daftar isi, kita bisa klik judul dari sheet-nya, slide-nya ya, atau halamannya di PDF. Jadi misalnya akses rekap, bisa langsung kemari, kita bisa kembali lagi, seperti itu. Oke, baik. Fenomena yang kita alami ini adalah biasanya gini, kalau kita menggunakan Google Classroom atau mungkin platform yang lain, biasanya kalau memposting daftar hadir itu berulang pada saat jadwal kita akan PJJ daring misalnya ya, atau tidak daring pun bisa, asal menggunakan platform itu. Nah, peristiwa posting berulang-ulang ini kan berarti kita harus ready dalam setiap jadwal kita untuk menyiapkan daftar hadir buat siswa kita, sehingga itu akan dilakukan secara rutin. Dan biasanya kita mempersiapkannya sebelum pembelajaran dimulai, atau pada saat pembelajaran akan dimulai kita langsung memposting. Hanya biasanya setelah posting itu berulang-ulang, informasi yang diperoleh pun kurang memuaskan. Kenapa? Karena tampilannya itu mungkin akan sedikit berbeda dengan yang kita harapkan. Nah, biasanya kita inginkan itu satu kali ngelihat itu kan informasinya bisa lengkap ya, atau banyak hal yang bisa dilihat gitu ya. Nah, sehingga ini menjadi sebuah fenomena yang saya menjadikan alasan mengapa materi ini menjadi dibutuhkan gitu ya. Apakah memang ada solusi yang bisa kita buatkan dengan itu? Ada nggak? Kita sekali posting aja gitu ya, absensinya itu kita bisa dapatkan, kita bisa peroleh absennya bahkan lengkap untuk hari ini atau untuk selama 1 semester, misalnya kurun waktu 1 semester atau mungkin setahun. Adakah cara seperti itu? Ya, ini sebenarnya satu hal yang cukup simpel ya. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa dengan modal sedikit Excel atau Google Sheet ditambah dengan form, itu nanti akan bisa kita lakukan
dengan formula-formula sederhana, ya. Sehingga nanti apa yang bisa kita miliki dari daftar hadir tersebut, informasinya menjadi jelas buat kita apa yang kita butuhkan. Di sini saya perlihatkan kalau misalnya kita di Google Classroom, untuk absensi itu ada dua macam bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan pertanyaan, ya, atau questions. Melalui question ini kita bisa membuatkan sebuah form yang isinya nanti adalah dalam bentuk pilihan ganda untuk siswa itu hadir, sakit, atau izin. Nah, ini kalau kita klik atau siswa nanti kita posting lalu siswa itu mengaksesnya, dan setelah kita kembalikan nanti tampilannya akan seperti ini. Atau kalau infonya di setiap postingan itu akan ada satu-satu, ya. Jadi kita hanya bisa melihatnya itu postingannya hanya untuk satu kali itu saja. Dan ini kalau ingin dilihat secara keseluruhan, tampilannya hanya contrengan-contrengan seperti ini. Jadi kalau misalnya ingin melihat siapa yang hadir, siapa yang tidak di status ini, maka kita harus membuka postingan sehingga terlihat di situ siapa yang hadir atau tidak hadir. Atau cara yang kedua, kita menggunakan form. Ya, karena Classroom ini adalah produk Google, berarti form yang digunakan tentu Google Form. Melalui task quiz atau task quiz, ya. Jadi kita buatkan Google Form-nya, nanti siswa mengisi. Maka tampilannya hanya akan seperti ini nanti, yang bisa kita akses dari spreadsheet-nya. Nah, sehingga informasinya juga hanya sebatas seperti ini juga. Nah, kita akan coba di sini bagaimana supaya nanti teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat nih, hanya sekali posting itu bisa memperoleh semua informasi absensi, baik hari ini maupun selama satu semester atau selama setahun. Adakah aplikasi khusus? Ya, sudah saya jelaskan tadi di awal. Ini tidak. Modalnya hanya form dan sedikit rumus di spreadsheet, ya. Jadi kira-kira seperti ini. Jadi dari form seperti biasa, kemudian dihadirkan seperti ini. Nah, tetapi kalau sampai di sini saja itu adalah yang tadi, ya. Ini yang umum sudah terjadi, hanya sebatas sampai di sini saja. Siswa terlihat pada timestamp-nya, tanggal dan jamnya, kemudian status kehadirannya untuk kelas 11.1 misalnya. Nah, gimana nih kalau bisa nanti kita peroleh informasinya jauh seperti ini. Jadi informasi untuk hari ini siswanya langsung terdeteksi secara spesifik, nama siswa, kemudian status kehadirannya pada saat itu. Dan di sini lebih lagi karena di sini ada ini, ya. Ini ada khusus di alpha, hadir, sakit, atau di luar jam, bahkan bisa di luar hari. Sehingga bisa terdeteksi di sini, ya, bahwa informasinya jauh lebih ini lagi. Karena biasanya kalau siswa mengabsen di posisi Classroom atau di platform lainnya, bisa saja dia mengabsennya di luar jam. Sehingga dia kalau di Classroom terdata sebagai respon yang terlambat, late, ya. Nah, karena itu kita selain yang tadi bisa harian seperti ini, maka nanti juga kita bisa dapatkan rekapnya dalam satu semester seperti ini. Kita bisa lihat di bulan Juli, kemudian sampai pada bulan September, atau bahkan setahun sampai pada Juni mendatang. Ya, mungkin seperti itu bentuk yang akan kita lewati, dan kita step by step pada pekerjaan kita pada saat ini. Nah, stepnya itu yang kita untuk pembuatan absennya, ya. Yang pertama tentu kita butuh form dulu. Kita butuh formnya, kemudian nanti dari form itu
ya alurnya. Di langkah pertama kita buat formnya dulu. Kemudian setelah formnya ada, kita transfer ke spreadsheet. Kemudian yang ketiga nanti, dia rekapnya nanti bisa untuk hari ini atau untuk yang mengatur tampilannya supaya lebih cantik lagi, baik yang untuk hari ini maupun untuk yang itu semester atau setahun. Kemudian ke-6 nanti kita fill link yang ada sehingga akses pada dua bagian itu. Dan yang terakhir adalah kita mencoba untuk dicoba dulu apakah tampilannya sudah oke atau belum. Baik, kira-kira ada 7 langkah ini kita akan lewati step by step bagaimana cara membuatnya itu. Nah, untuk teman-teman nanti yang sudah dibagikan materinya, nanti bisa memperoleh step by step ini, langkah-langkah ini ya, praktekkan. Insya Allah bisa jadi ya. Nanti caranya formula-formula yang ada ini bisa di copy paste saja, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada, ya insya Allah nanti bisa berhasil. Dan untuk malam ini saya menemani untuk paparan itu. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan mencoba untuk membuat ya. Jadi pertama kita buka dulu form kita. Jadi untuk materi malam ini saya spesial pada versi Google ya, versi Google. Jadi kalau untuk yang menggunakan Microsoft Teams nanti menyesuaikan ya, karena formulanya nanti akan ada sedikit perbedaan. Formula yang kita kerjakan di Google Sheet, spreadsheet-nya untuk Google, itu formula yang digunakan agak berbeda perintahnya dibandingkan dengan spreadsheet yang ada di Microsoft Excel dalam hal ini ya. Perbedaannya hanya pada formula sih. Kalau untuk runtut pekerjaannya mungkin hampir akan sama ya. Baik, kita mulai. Kita buka dulu misalnya dari drive kita sini ya. Maaf Pak Yansi, tayangan saya sudah tampil ya? Untuk memastikan aja. Iya Pak, sudah tampil. Oke, baik. Misalnya kita buat dulu satu di drive kita ya. Kita buat satu drive dulu. Misalnya foldernya di sini daftar hadir. Membuatnya sih bisa saja dari Classroom ya. Hanya untuk saat ini saya peragakan pembuatannya dari drive ya. Nanti linknya yang ditanam di Classroom. Oke, baik. Dari daftar hadir ini masih kosong. Kita buka satu form baru ya. Kita buka satu form baru. Ya, ini kita beri nama misalnya daftar hadir. Kemudian maaf. Ya, untuk deskripsinya misalnya apa ya? Istilah daftar hadir ini dan saat ini. Istilah dengan menjunjung tinggi
nilai kejujuran. Ya, ini hanya deskripsi saja, nanti terserah aja seperti apa. Nah, untuk di sini kita hanya menggunakan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah nama siswa, dan yang kedua nanti adalah apa namanya? Yang kedua itu adalah status kehadiran, ya. Jadi di sini teman-teman harus mempersiapkan dulu nama siswa, ya. Karena nanti nama tersebut akan kita akan kita copy di form dan juga di spreadsheet, ya. Ntar saya copy dulu namanya. Baik, sini kita copy aja nama siswanya. Ya, ini udah tercopy. Nah, kemudian di bagian required-nya, wajib diisinya kita aktifkan, ya. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama adalah nama siswa. Dan untuk pertanyaan kedua itu adalah status kehadiran. Status kehadiran di sini kita hanya mengisi pada saat yang real saja, yaitu hadir, sakit, atau izin. Jadi alpha tidak masuk di dalamnya, ya. Jadi kita hanya punya 2 ini saja, 2 pertanyaan saja, ya. Hanya untuk nama siswa. Di sini mengapa harus dicantumkan? Supaya nanti formulanya bisa match dengan nama siswa. Sebab kalau ditulis sendiri-sendiri, nanti nama siswa bisa berubah-ubah. Misalnya di absen pertama dengan absen kedua bisa berbeda namanya. Nah, makanya kita siapkan dengan dia memilih langsung nama-nama yang ada. Ya, jadi untuk status kehadirannya di sini ada 3, hadir, sakit, dan izin, ya. Nah, kemudian kalau sudah, kita coba untuk mengisinya 1 atau 2 saja untuk percobaannya. Oke, kalau sudah, kita kembali ke form, dan saat direspon ini kita buatkan spreadsheet-nya. Ya, di sini kita karena baru membuat, sebaiknya kita memilih buat spreadsheet yang baru. Nah, judulnya di sini daftar hadir. Nah, biasanya kalau di sini mengikut pada nama file yang kita inikan, ya. Nama file yang ada. Jadi kita buat saja. Lalu kita tambahi pada keywordnya. Kita buat. Nah, maka yang kita coba tadi bisa tampak di sini, ya. Kita tampak nih. Nah, baik. Kemudian ini kita punya 1 sheet sekarang. Punya 1 sheet, ya. Yaitu untuk sheet respon. Nah, ini kita biarkan saja sehingga nanti memudahkan kita dalam menduplikasi. Jadi di sini untuk langkah kedua, berikutnya lagi kita bisa membuat 1 sheet baru dengan menambah yang baru. Kita ganti namanya dengan misalnya database, ya. Karena ini isinya adalah dapurnya ada di sini. Ya, apa database kita ini? Database-nya adalah untuk membuat sebuah ramuan, sehingga nanti informasi dari spreadsheet ini bisa kita kelola dengan baik. Sebenarnya bisa langsung di form respon ini, hanya nanti kalau kita akan menduplikasi dengan kelas-kelas yang lain, itu agak sedikit repot. Jadi sebaiknya database-nya itu dibuatkan 1 sheet tersendiri, supaya untuk memudahkan kita nanti bekerja ketika melakukan duplikasi file
untuk kelas yang lain. Baik, di database ini apa yang kita lakukan? Yang kita butuhkan memang 3 ini harus ada di kembali dalamnya. Ya, untuk rumusnya saya ketikkan di sini array formula row BB ya. Nah, dengan 1 ketik itu tanggal. Formulanya agak sedikit unik karena kita menggunakan rumus ini hanya berlaku untuk satu baris ya, rumusnya untuk pada satu sel tertentu, tapi dia bisa bekerja untuk semua baris pada sel di spreadsheet kita. Array formula row bisa dengan 1 tanggal, kalau tidak kita minta dia mengisi form AA. Ntar ada salah rumusnya. Langsung saja ya. Ya. Oke, udah. Kita tinggal copy aja di sebelah. Maka apa yang tertulis di form 1 nanti akan sama dengan isi pada form yang kedua. Nah, jadi isinya sama nih. Ya, jadi baris 1-nya adalah judul, baris 2-nya adalah sampai terusnya itu 3. Jadi kalau kita misalnya menambah lagi sini, maka otomatis nanti spreadsheet kita akan bertambah, baik di respon maupun di database. Nah, ini kita ramu untuk bagian yang kita butuhkan di sini adalah kita memisahkan antara tanggal dan jam ya. Jadi untuk tanggalnya kita pilih di situ. Nah, teman-teman bisa mengopi saja dari file file materi itu, tinggal copy paste saja. Ya, misalnya untuk kolom E ini baris 1 itu kita beri judul. Kalau bukan baris 1, kalau kosong ya dikosongkan. Tapi kalau tidak, kita akan mengisinya dengan tanggal ya. Ini kita isi dengan tanggal. Formulanya apa nih untuk tanggal? Saya copy paste saja biar cepet ya. Nih, jadi kalau dia baris 1 kita beri judul tanggal, kalau bukan kita ambil tanggalnya saja, yaitu di sini tertulis 26 September 2020, jamnya ada. Jadi yang kita ambil adalah tanggalnya saja. Kemudian untuk yang di sebelah, yang kita ambil jamnya saja ya. Jamnya saja itu adalah menit, hour sama menit, tapi titik 2. Oke, baik. Oh, dia harus jam, ganti jam. Oke. Oke, baik, sudah kita pilah-pilah. Jadi ada tanggalnya, ada jamnya. Apa maksud kita pilah ini? Kalau nanti absen ini digunakan berulang-ulang, tentu siswa kan bisa mengabsen kapanpun. Bahkan dalam satu hari itu bisa ratusan kali ya, bisa berulang-ulang sebanyak yang dia inginkan. Sehingga dia misalnya
jadwal kita jam 7.30 sampai jam 9.30. Bisa saja dia mengabsen itu di jam 5 subuh, atau mungkin di jam 4 sore. Nah, sehingga dengan demikian, ini bisa kita protect nanti, siswa tersebut hanya bisa mengabsen di tanggal yang kita izinkan dan di jam yang kita rekomendasikan. Jadi misalnya jadwal kita hanya hari Senin, maka kalau dia siswa itu mengabsen di luar hari Senin, maka tidak akan terakses. Sehingga nanti siswa itu mungkin akan curang gitu ya. Dia mungkin tidak akan hadir di hari Senin, tapi dia mengabsennya mungkin di hari Minggu, di hari yang lain. Nah, nanti itu bisa kita proteksi dengan adanya penanggalan ini dan juga jam, ya. Kemudian formula berikutnya di sini kita akan membuatkan kode untuk yang di sebelah lagi ya. Itu kita akan membuat coding di sini untuk tanggal dan nama dan tanggalnya nanti bisa sekaligus ya. Di sini saya sarankan nanti kolomnya bisa sampai di R, karena kebutuhan kita hanya bisa sampai sebanyak itu ya. Nah, sekarang kita buatkan dulu di kolom O ya, kolom O, yaitu tentang tanggal jadwal kita. Ya, misalnya di sini tanggal jadwal kita ngajarnya hari apa? Misalnya ya, hari Senin. Ya, misalnya saya ngambil sekarang jadwal Kelor. Jadwal Kelor itu kan hari ini ya. Nah, jadi saya nulisnya 26/09/2020. Nah, kalau kita ngajarnya seminggu sekali, ya ini tinggal ditambah 7 aja. Tambah 7, lalu kita copy sampai kapan kita butuh. Ini sampai kapannya kita butuh. Jadi rumusnya tadi kita tambahkan 7. Kenapa tambah 7? Karena 1 pekan ya. Jadi kalau Kelor nanti, ini jadwalnya tanggal 26, berarti pekan depan nanti tanggal 3. Pekan depannya tanggal 10 ya. Nah, untuk contoh hari malam ini, saya hanya memaparkan yang sekali seminggu ya. Nah, kemudian di sini kita misalnya jam mengajar kita itu di jam berapa. Jadi kita pasangkan di situ dengan mengetik tanda kutip 1, kita pasang jam 00, artinya batas waktunya. Kemudian jadwal kita mulai jam berapa? Kalau 7.30 ya kita pasang 7.30. Nah, misalnya jadwal Kelor ini adalah jam 20 ya. Kemudian nanti insya Allah kita berakhir di jam 22. Nah, karena berakhirnya jam 22, berarti di sini kita pasang jam 20:01. Nah, ini maksudnya apa? Kalau siswa mengabsen dari jam 00 sampai sebelum jam 20, maka siswa itu dikatakan mengabsen di luar jam. Kemudian di sini ada jam 22:01, itu artinya apa? Kalau siswa mengabsen dari jam 22:01 sampai jam sebelum 00, itu berarti dia juga mengabsen di luar jam. Kemudian tanggal yang kita pasang tadi, yaitu kalau siswa mengabsen di tanggal ini, maka terhitung sebagai kehadirannya. Tapi kalau di luar tanggal ini, ya berarti tidak akan diterima ya. Nah, di sini kita beri coding. Codingnya untuk jam 00 itu 0, maksudnya apa? Berarti kalau dia mengabsen di sebelah atas ini, berarti dia melakukannya sebelum. Dan kalau dia di jam 20 sampai jam 22 adalah yes. Kemudian saya beri coding 2 kalau di luar setelahnya. Nah, coding ini hanya untuk penanda saja. Dia mengabsennya di sebelum atau sesudah. Hanya itu saja ya. Nah, kalau sudah punya waktu ini, kita bisa mengakses sekarang, yaitu apakah benar tanggal dia mengabsen ini sesuai dengan tanggal jadwal kita. Sini formulanya kita tanam. Maaf, saya copy paste saja biar cepatnya.
sini formulanya adalah, nih, kita cek tanggalnya ya, di E ini, apakah masuk dalam jam yang kita ini kan. Ini itu satu terus. Maksudnya satu apa? Berarti ngabsennya di jam 20 sampai jam 22. Ya. Terus ini saya menggunakan rumus VLOOKUP. Count if untuk menghitung ada di sana, ya. Nah, sehingga nanti siswa ini bisa jadi nilainya 2. Nilainya 2 kalau dia mengabsen lebih dari sekali, asal dijamkan. Rumusnya sebelah kanannya adalah untuk jamnya apa, lookup apakah dia masuk jam atau tidak. Nah, ini cek jamnya adalah 1. Jadi dia mengabsen benar di jam ini, karena jadwal kita adalah jam 20 sampai jam 22. Ini tadi kan diisi jam 20 lewat 27, ada yang lewat terus, nilainya 1. Nah, kalau sudah, itu berarti proteksi kita sudah cukup. Tanggalnya 0, siswa melakukan absen hari ngajar kita. Kemudian kalau dicek jamnya ini bukan 1, berarti dia mengabsennya di luar jam yang kita rekomendasikan. Nah, sekarang itu sudah cukup. Sekarang kita bisa buat coding untuk pemanggilan nama siswa dan ini untuk coding yang dipanggil di formula nanti ya. Ya, ini codingnya adalah gini. Code-nya nih Akil Sakwan. Ini nama Akil Sakwan. Itu mengabsen di tanggal 26. Codingnya ya. Bisa dilihat. Kemudian yang kedua juga begitu, nama siswa diikuti coding tanggalnya. Karena nanti kita akan memilahnya menjadi absen bulan 9, bulan 10, bulan 11, atau bulan-bulan yang lainnya. Ya. Kita akan berikan statusnya kembali, karena ini tadi statusnya adalah status untuk yang di form. Nah, sekarang kita akan membuat statusnya ini tidak di form, yaitu hadir, sakit, dan izinnya ya. Sebenarnya tidak dibuat juga, tidak apa-apa. Kita bisa panggil dari formnya saja ya. Ya, untuk di kolom J, rumusnya adalah ini. Jadi kalau hadir dia H, kalau sakit dia S, kalau izin dia I. Ya, lebih spesifik lagi. Nah, untuk coding itu sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan yaitu kode statusnya di ini kalau H berarti kan hadir, kodenya adalah H. Kemudian kenapa ada 09? Kehadiran untuk bulan 9. Nah, tanggalnya diganti pada bulan 8, maka di sini akan terpanggil 08. Ya. Jadi hadir untuk 09 ini maksudnya 09 maksudnya dia hadir pada bulan September. S09 artinya dia sakit di bulan 9. Kemudian I09 artinya dia izin di bulan 9. Ya. Nah, selanjutnya codingnya kita sudah selesai. Oh ya, ini hampir saya lupa. Ini kita beri nomor ya di tanggal ini. Di sini kita ketik 1, lalu di bawahnya kita berikan formula ditambah 1. Kemudian kita copy. Ini paling bawah saya sudah sampai pada bulan Juni ya, 2021. Nggak apa-apa. Ini bisa dibuat gitu.
Ini terserah mau sampai kapan ya. Oke, baik. Kalau sudah, berarti form database kita sudah hampir selesai. Nah ya, sudah hampir selesai. Oke, dari situ kita sekarang maksudnya gini, kalau hanya ini saja, ini kan standar ya, dari form, isi, terus gurunya bisa lihat ini, siswa pun bisa diperlihatkan ini. Tapi untuk bagian ini, kita akan kembangkan supaya informasinya jelas untuk hari ini dan untuk rekap bulanan. Nah, sekarang dapur untuk itu sudah selesai. Kita akan tampilkan sekarang rekap bulanan. Kita buat sheet satu baru lagi. Kita ganti namanya dengan rekap absensi misalnya ya. Ya, kita buat dengan rekap absensi. Kemudian kita pastekan, ya, kita pastekan nama yang kita miliki tadi harus persis sama ya, persis sama. Dan di sini kita butuh beberapa tampilan pendahuluan ya. Misalnya di sini adalah terus ini kelas berapa ya, pura-pura saja kelas 12.1. Kemudian diikuti dengan nama sekolah, semester, dan tahun pelajaran. Semester ganjil misalnya ya, kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Oke. Kemudian di kolom 9, di baris 9, pasang situ untuk nomor, kemudian nama, mungkin ada NIS, kemudian ada nama siswa. Kalau NIS kan ya nama siswa saja ya. Kalau sudah, kita kopikan tadi nama siswa yang digunakan di form tadi ya, itu kita kopikan, kemudian nomornya kita beri, tiga siswa. Biarkan dulu ya, nama ini terlalu panjang ya, sampai sini aja lah, kita perlebar gitu. Baik, sekarang di kolom D ini kita akan informasi untuk bulan Juli, September sampai Desember misalnya gitu ya. Jadi di sini kita ketik untuk bulan Juli misalnya. Bulan Juli apa ya? Bulan Juli itu 07. Jadi kita gunakan tanda petik 07. Kemudian status kehadirannya yaitu hadir, sakit, izin, alfa ya. Nah, ini untuk bulan 7, bulan Juli ya, Juli 2020. Oh, 2020. Oke, baik. Kan ada di luar jam tadi, kita pasang di J. Maaf, kolomnya saya perkecil dulu untuk. Jadi sini ada hadir, izin, sakit, alfa, dan DJ. DJ ini di luar jam maksudnya ya. Oke, ini kalau bulan Juli sekarang, kalau dari bulan Juli ya, tapi kalau dari September ya dari September saja ya. Oke, dari bulan Juli misalnya seperti itu. Hadir, izin, sakit ini kita copy.
Lalu kita beri di sebelahnya paste Agustus, September, Oktober, November. Wah, Desembernya nggak ada, kita tambahkan dulu ya. Cara menambahkannya gimana? Ini kita klik sisipkan, pilih kolom di kanan. Gitu ya, kita butuh berapa? Tanya gitu. Kemudian kita copy lagi. Oke. Kalau sudah, ini saya perkecil aja dulu. Seperti itu ya. Kemudian ini juga Agustus beri sama dengan, lalu kita copy. Kemudian untuk Juli ini, Juli itu 5 kolom ya, karena dari hadir. Ini kita merge cell-nya ada di sini. Merge cell, kemudian kita buat rata tengah. Ini juga kita copy. Ini untuk Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Oke. Nama bulannya tinggal disesuaikan saja. Juli adalah 8, September adalah 9, Oktober adalah 10, 11, dan 12. Oke. Sudah jadi seperti itu. Baik. Nah, berikutnya kita tinggal memanggil yang ini tadi. Ini kan statusnya. Ini kita panggil sehingga nanti pada saat rekapnya dia akan terhitung apakah bulan September atau bulan Oktober atau bulan apa saja ya. Oke, baik. Untuk memanggilnya di sini saya tidak tulis satu-satu tanggal kita ya. Kita lebih dulu tambahkan dulu kolomnya sebelah kanan ya. Tambah saja sebanyak berapa. Mungkin sampai CH ya. Kalau lebih juga nggak apa-apa. Kalau misalnya mau setahun tentu akan lebih panjang lagi. Kita lihat sampai CH atau belum? Oh, belum ya. Dikit lagi sampai di CH. Oke. CH itu untuk sampai Desember ya. Oke, jadi nanti di sini tuliskan di sini saja ya. Ini saya beri nomor aja, nomor urut. Oh, maaf. Lalu kita copy, buat saja. Oke, kalau sudah, nah, tadi kita sudah mengisi tanggal kita ya, tanggal kita ini. Jadi kita nggak usah tulis lagi. Ini kita panggil saja dengan VLOOKUP. Sehingga nomor 1 nanti tertulis tanggal ini, nomor 2 tertulis tanggal ini. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah VLOOKUP saja. VLOOKUP. VLOOKUP itu titik koma, kita klik database, lalu kita ambil kolom NO, dia ke kolom kedua. Ya. Ini nomor barisnya kita buang supaya bisa membaca untuk keseluruhan baris. Oke, kalau sudah, ternyata dia tidak akan membacanya. Lookup A16. Oh, N-nya kita harus kunci ya. Kunci sini kita pasang $.
Ini juga pasang dolar. Insya Allah. Yap, oke. Sudah terpanggil rumusnya. Wah, ini sampai Juni ya, nggak apa-apa lah. Oke, baik. Kalau sudah, kita akan buat lagi di bawahnya dengan indeks-indeks dari tanggal yang ada ya. Yaitu indeks tanggalnya kita ubah supaya nanti bisa terpanggil ya. Oke, baik. Yang ini kita panggil nama bulannya. Jadi kalau kita panggil nama bulannya, cukup saja yaitu kita ketikkan teks itu koma bulannya. Kalau bulannya saja, bulan bahasa Inggrisnya moon ya. Oke. Ini kita terus yang di sini sama. Nah, kalau yang di sini agak sedikit berbeda rumusnya. Untuk yang di sini adalah gini. Kita panggil tanggalnya kalau tanggal tersebut sudah dilewati atau sampai pada hari ini. Nah, rumusnya gimana itu? Rumusnya adalah ini dia. Jika atas itu sama dengan atau kuri ini, maka dicetak, kalau tidak dikosongkan. Maksudnya apa itu? Ya supaya selnya akan berisi kalau tanggalnya itu sampai pada hari ini. Nah, bisa dilihat sekarang. Maaf, ini dia. Ini ya. Nah, karena hari ini tanggal 26, maka yang tampil hanya 26. Tapi kalau hari ini adalah tanggal lebih dari 26, dia akan munculkan ya. Sebagai contoh nih, saya ganti di sini misalnya ini dari pekan lalu. Pekan lalu 26 kurang 7 berapa ya? Tanggal 19. Nah, misalnya ini saya ganti tanggal 19. Nah, maka nanti yang terisi 2 kolom. Ini dia. Karena yang terpanggil adalah sampai tanggal 26. Ya, itu. Nah, sudah selesai, kita tinggal memasang di sini untuk memanggil di tanggal 19 ini ada nggak yang di database? Ini ya, database-nya ada nggak tanggal 19-nya? Oke, kita pasang rumusnya di sini untuk di AH10 ya. Di AH10, rumusnya agak panjang. Rumus adalah kita akan berhitung di sini adalah akan melihat, mengecek apakah di tanggal 19 ini ada absensi atau tidak. Kalau tidak terjadi absensi, siswa tidak mengisi absen, maka dia akan terhitung sebagai alpha ya. Coba kita cek di sebelah. Nah, ini yang tanggal 26 ada hadir, yang di 19 alpha. Kenapa? Karena memang tidak terjadi di tanggal 19. Jadi kalau siswa mengisi daftar hadir ini, maka dia akan terdeteksi di dapur kita tadi. Akan terdeteksi di kode kehadiran. Ya. Ini kita copy saja. Sebatas jumlah siswa kita ya. Saya copy 4 lah. Saya habiskan ke kanan untuk seluruhnya ya. Oke, sudah selesai. Ya, ini sudah kita lihat. Untuk tanggal 19 semuanya alpha, karena memang tidak terjadi absensi di tanggal itu. Kemudian di sini juga ada. Oke, baik, sudah selesai rekapnya. Sekarang kita tinggal merekap bulanan. Kita akan merekap bulanan ini, berarti di sini kita akan hitung kalau untuk bulan Juli
Ada berapa hadirnya, ada berapa sakitnya, berapa izinnya, berapa alfanya, berapa izinnya. Begitu juga Agustus, September, dan Oktober ya. Baik, kita akan hitung. Gimana hitungnya? Ya, kita menggunakan count if ya. Count if. Oke, formulanya saya copy aja. Formulanya untuk D10 ya. Untuk D10. Ya, ini ya. Untuk D10. Oke. Jadi absensi di bulan Juli, maka dia kosong. Oke, nanti kita lihat di tempat yang lain. Kita lihat tempat yang lain nanti ya. Apakah di bulan September ada? Ya. Ya, harusnya terbaca di bulan September. Oh, ini kenapa belum terbaca? Karena kita belum mengganti tanggalnya, nama bulannya ya. Ini untuk Juli 07. Jadi kalau untuk Agustus harusnya diganti 08. Kemudian kalau untuk September diganti 09. Harus menggunakan tanda kutip ya. Kalau Oktober dia harus 10. Dan untuk November dia 11. Dan untuk Desember dia harus 12. Oke, sudah terbaca di sini. Siswa ada yang sakit, ada yang hadir, dan ada yang izin ya. Alfanya, wow, banyak ya. Ini kenapa ada alfa 1? Ya, karena bulan September sudah terhitung 2. Jadi di sini terhitungnya 2. Oke. Baik, sudah selesai rekap kita. Seperti itu. Jadi sudah terhitung untuk Juli nggak ada, karena memang tanggal kita nggak ada di Juli. Terus di Agustus nggak ada. Nah, supaya ada tanggal di Juli, kita ganti dulu ya. Bulan Juli. Bulan Juli misalnya dari tanggal berapa? 25 lah ya. Kita coba tanggal 25 Juli di sini ya. Supaya terhitung dari bulan Juli. Oke. Nah, ini bulan Juli alfa semua nih. Bulan Juli kemudian bulan Agustus, bulan Juli hanya satu saja, karena dimulai dari tanggal 25. Satu pekannya itu sudah tanggal 1 Agustus, jadi makanya bulan Juli di sini hanya satu pekan. Bulan Agustusnya 5, karena ada 5 pekan, Septembernya ada 4 ya. Ya kan? Kita sudah selesai tampilan absen kita. Tinggal kita raja dengan target bordernya. Bordernya ada di sini ya. Nih. Sudah ada bordernya. Ya, kita atur rata tengah secara horizontal maupun secara vertikal. Kemudian kolomnya kita rapikan. Ya, ini hanya tampilan saja ya. Untuk yang ini harus rata kiri ya. Oke, sudah. Nah, ini kita tinggal merger. Ini juga di merger. Ini juga di merger. Oke, sudah tampil. Nah, supaya kelihatan antara bulan Juli dan Agustus ini diberi warna misalnya ya. Di warna, terserahlah teman-teman mau suka warna apa.
Beda-beda juga nggak apa-apa, sama juga nggak apa-apa, selera aja. Seleranya mau warna apa. Oke, baik. Ini bulan Oktober, November, Desember kosong karena memang tanggal kita tidak ada di situ, ya. Oke, baik. Oh, ini formula kita harus ditambahi sedikit ya. Kalau dia kosong, harusnya kosong juga nih. Ntar saya tambahi lagi. If C10 sama dengan kosong, kita kasih kosong. Ya, kita coba lagi. Oops. Hanya sampai Desember ya. Oke. C10. Oke. Bukti sampai Desember saja. Oke, sudah terbaca ya. Kalau kosong tidak dia hitung. Oke, baik. Oke, sudah seperti itu, sudah selesai. Absen kita bisa tampil seperti ini. Fokuskan. Ya. Oke, jadi dari form tadi, dari form yang tampilannya cuma begini, sekarang tampilan kita sudah ada rekap seperti ini. Kira seperti ini untuk rekap bulanannya. Ini udah kelihatan ya. Jadi misalnya mau lihat nih, oh si ini sakit, Andi Abdi ini sakit di bulan September. Tepatnya tanggal berapa? Bisa kita cek di sini. Bulan September tanggal berapa dia sakit? Ya. Bulan September. Jadi bisa dilihat di sini dia sakit ya. Ini dia. Dia terhitung sakit ya. Jadi sakitnya kelihatan ada di situ. Ini aja, berapa kali dia sakit, berapa kali dia alfa, ya. Kalau detailnya ada di sebelah kanan sini. Oke, baik, itu sudah rekap, dan bagian yang terakhir lagi kita akan buat yaitu apa namanya, untuk hari ini gitu ya. Jadi kalau sampai sini sebenarnya sudah selesai ya. Hanya saya ingin menambah lagi, siswa bisa melihat dia sudah ngabsen atau belum, jadi gitu. Jadi biasanya kan anak-anak bertanya, saya tadi sudah ngabsen atau belum, ya. Jangan-jangan sudah, itu perasaan yang minggu lalu, misalnya gitu ya. Nah, supaya untuk memastikan dia sudah mengabsen atau belum, kita buatkan satu lah informasi untuk dia. Di sini kita tambah satu sheet lagi, sheet baru. Satu sheet baru ya. Kita beri nama, apa bagusnya? Namanya itu harus sesuai dengan di sini ya, supaya formulanya bisa match. Oke, di mana nih? Tadi sudah sampai di sini. Nah, ini. Nama sheetnya adalah ini ya. Bentar, saya cari dulu nama sheetnya. Absen hari ini. Oke. Kita beri nama absen hari ini. Jadi teman-teman kalau apa namanya, kalau akan membuat nanti, usahakan kalau untuk tahap eksplorasinya disamakan ya, supaya nanti formulanya bisa match.
Sebab ketika ada yang berbeda, maka formulanya nanti bisa error. Oke, absen hari ini. Nah, di sini harusnya isiannya sama dengan ini. Jadi nggak usah kita ketik. Kita tulis saja formulanya di sini, yaitu sama dengan, lalu kita klik rekap absen, lalu kita pilih yang A1. Ya, jadi akan sama seperti itu. Lalu kita copy ini sampai di 44. Nah, ini sudah terpanggil, jadi nggak usah kita satu-satu. Nah, ini kita perhatikan di sini tulisannya kan terpenggal nih. Ini terpenggal ini karena ada sesuatu di sebelah kanannya. Nah, supaya bisa kelihatan, ini kita hapus lagi formula yang ada tadi. Nah, sehingga dia muncul tampilannya. Oke, baik. Nanti kolomnya bisa diatur ya. Relatif saja nih. Oke, bisa atur seperti itu untuk nama. Oke, baik, seperti itu. Nah, untuk absen hari ini kita akan buatkan beberapa pengaturan, yaitu bahwa ini hanya tampil untuk rekap absen hari ini, sudah mengabsen atau belum siswanya ya. Oke, baik. Kita siapkan dulu. Mana ya? Di database kita tadi ya. Yaitu pemanggilan jam di database ya. Di kolom L ini, kita panggil lagi jam yang lengkap. Nah, ini jam yang lengkap. Kalau tadi hanya jam dan menitnya, sini kita ambil yang lengkap ya. Nih, tadi jam hanya jam dan menit. Kalau di sini sekarang kita ambil jamnya seluruhnya. Ini rumusnya miripnya. Oke, maksudnya apa? Nah, nanti kita akan tampilkan dia mengabsennya di jam berapa. Itu maksudnya ya. Jamnya lengkap dengan detik-detiknya. Oke, kalau sudah, sekarang kita coba di nama J4 ya. Ya, sini kolomnya ditambah, misalnya untuk di sini adalah kita akan membuatnya dengan absen hari ini. Oh, huruf besar ya. Absen hari ini. Kemudian untuk yang di sini, karena hari ini, maka rumusnya adalah today, buka kurung, tutup kurung. Nah, today-nya adalah 26 September ya. Kemudian di kolom I-nya ini kita buat sama dengan ini. Ini juga ya. Ini buat cakaran aja nih. Untuk cakaran aja ya. Kemudian di sini kita panggil dulu ya. Untuk di bawah sini kita panggil dulu status absennya ya. Kemudian bentar Pak. Di sini kita pakai rentang. Nah, rentang waktu kita tadi itu jam berapa? Jam 20 sampai 22. Maksudnya cuma memberitahu kita bahwa jamnya harus jam yang ini ya. Kemudian di sini jam mengabsen. Ya, jam mengabsen sudah selesai. Oke, baik.
Sudah selesai, kita tinggal mengisi di sini di kolom I10 ya, sel I10. Nah, ini yang kita isi adalah apa namanya, status kehadirannya. Status kehadirannya tadi untuk hari ini ya, sampai 44. Oke. Oke, kemudian I5. Ya, ini tanggalnya diutuhkan. Kemudian kalau yang di sini kita set dia menjadi yang ini. Yang dibaca adalah I4. Oke. Kita set gitu ya, coba. Kemudian yang ini kita set bulannya saja, ya, I4. 4 rumusnya 8, formatnya JDMM. Oke. Sini kita buat lagi satu kali untuk tanggal lengkapnya. Tanggal lengkapnya ini kita pasang dengan hari-harinya ya. Ada nggak? Oh, ini ada. Lengkap dengan harinya. Ini. Oke, yang di sini itu formatnya. Oke, baik. Yang di sini diambil hanya bulannya saja. Jadi namanya X D8, yang kita ambil hanya nama bulannya. Bulan itu apa? Monday, MM. Oke, baik. Udah terbaca. Nih dia. Nah, di sini kita pasang untuk cakarannya lagi, yaitu tulisan tentang ini, hadir, visit, sakit, alpha. Huruf besar hadir, alpha, hari. Pasang sini hadir. Kalau I itu izin, kalau S itu sakit, dan kalau A itu alpha, DJ itu di luar jam, DH itu di luar hari. Oke, sudah hampir selesai. Di luar hari, baik. Nah, kita tinggal memanggil dia hari ini, hadir, alpha, sakit, izin, di luar jam atau di luar hari. Ya, kita coba di tanggal 26 ya, yaitu D10. Oke, sini kita akan panggil dia. Ya, ternyata Akil ini hadir. Oke, yang lainnya alpha ya. Nah, kalau dia hadir, itu ngabsennya jam berapa? Kita lihat, ngabsennya jam berapa. Oh, formulanya sudah ada di situ ya. Kalau hadir, dia jam berapa? Oke, sebentar. Oh, tadi di kolom I. Kemudian di JK. J10. Ada izin sakit. Oke.
Baik, jamnya ini kenapa error? Oke, ntar di promosinya VLOOKUT. Terus saya ulang. Oke. Ya, pada jam itu jadi yang terisi jam ini hanya yang mengabsen. Oke, jadi seperti itu. Saya kira sudah selesai tampilan kita untuk rekap hari raya ini. Oh, belum. Ini lagi kita kita tambahkan satu baris. Oh, maaf, salah. Harusnya sisipkan baris di atas. Ya, kita tangkap untuk hari ini. Oke. Ya. Supaya besar semua hurufnya, saya kasih upper ya. Oke. Baik. Sudah selesai, ini saya coba ukurkan besar. Wow, terlalu besar. Iya. Oke, seperti itu. Kita tinggal merapikan. Kita beri border di sini. Border ya. Itu kita buat rata ke tengah. Kemudian untuk nama kita kasih rata kiri. Kemudian ini kita satukan merger cell ya. Oke, kemudian kita rata vertikal. Kemudian ini kelebihan, kita format bersyarat. Oh, salah, format bersyarat. Kita format pengemasan, kita kemas ya. Oke, sudah tampil seperti itu. Baik. Nah, sudah selesai nih. Bisa Anda mengabsen saya sebagai Dewi misalnya. Wah, ternyata saya belum mengabsen hari ini. Maka dia menuju formnya atas nama Dewi tadi ya. Dia cari nama Dewi. Jadi, setelah itu nanti dia bisa akses. Nah, ini terisi lagi gitu. Jadi hari ini akan seperti itu. Akan bisa terlihat apakah dia absen atau belum. Nah, sekarang bagian yang terakhir adalah yaitu bagaimana supaya siswa bisa mengakses ini. Karena yang kita tanam di classroom atau di mana saja melalui link, mungkin hanya link respon ini saja kan, hanya link respon saja. Link formnya ya. Nah, sekarang bagaimana kita memasang itu? Kita kembali ke form kita ya. Kita kembali ke form. Sini kita atur. Kita atur di sini emailnya bisa kita klik dikumpulkan. Ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Kemudian batasi saat kelengkapannya jangan diaktifkan karena siswa harus mengisi ini secara berulang-ulang setiap pada jadwal ya. Kemudian di presentasinya di sini tampilkan link untuk menyertakan tanggapan lain sebaiknya di off kan, sehingga kalau dia mau masuk dia harus berulang dari form aslinya. Kemudian di sini kita tuliskan apa ya? Ya, terima kasih. Maaf, hurufnya besar semua. Terima kasih telah kamu telah mengisi daftar hadir ini. Kemudian untuk mengecek apakah isian kamu
sudah terdata atau belum, silahkan klik link berikut ini. Jadi linknya kita berikan di sini ya. Oke, linknya kita berikan di sini. Bentar kita kopikan. Kemudian di quiz ini dinonaktifkan karena ini bukan penilaian. Jadi dipastikan presentasinya seperti ini. Tampilan link untuk tanggapan lain jangan diaktifkan. Kemudian di umum semuanya dikosongkan. Kalau mau kumpulkan email juga boleh, silakan. Kemudian kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, kita menuju spreadsheet-nya. Yang akan dilihat oleh siswa kan ini. Ya, sheet ini ya, sheet responnya. Maka kita ambil linknya di sini. Kita bagikan. Bagikan ya. Kemudian kita atur bagian ini. Siapa saja yang memiliki link, tapi statusnya harus hanya melihat saja ya, hanya melihat saja. Oke, kalau sudah kita copy linknya. Kalau sudah selesai di copy, kita tutup, kita kembali ke form kita. Di bagian presensi tadi, linknya kita paste di situ. Link ini bisa diperpendek lagi kalau diinginkan ya. Kalau tidak juga nggak apa-apa, karena siswa tidak penting membaca linknya. Yang penting kan mengklik linknya. Jadi kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, baik. Sekarang saya tutup Excel-nya. Ya. Saya tutup Excel-nya ya. Spreadsheet-nya saya tutup. Kemudian saya menuju ke form. Ya. Saya menuju ke form. Ya, misalnya nama Inyoman Rio. Saya mengatakan hari ini saya izin. Ini sebagai siswa ya, saya kirim. Maka ini sudah bisa lihat di sini ada link. Ini link dia klik akan terbuka sheet yang tadi. Terbuka. Kan bisa terlihat semua ya oleh dia. Dia mau lihat database, ada. Dia mau lihat rekap absensi, ada. Dia mau lihat absen hari ini, ada. Nah, artinya ini bisa dilihat oleh siswa. Nah, sekarang kepentingannya apa? Semua sheet ini bisa dilihat oleh siswa. Nah, tapi karena statusnya tadi sebagai view, maka bisa kita atur bahwa dia hanya read only. Sehingga di sini perlu dia lihat, kita sembunyikan. Misalnya ini kita hidden. Sembunyikan. Kemudian database tadi karena dapur, ini kita formnya juga nggak usah kita sembunyikan juga. Jadi yang dia lihat hanya dan absensi harian. Nah, supaya menjadi default nanti yang dilihat adalah absen hari ini kita tukar, kita geser seperti itu. Nah, sekarang saya tutup ya. Ini di sini nggak usah menyimpan karena sifatnya online, jadi tersimpan secara otomatis seperti itu. Ya, sekarang misalnya saya masuk lagi, siswa ada yang masuk lagi misalnya atas nama Nur Hidayani misalnya, dia isi sakit, kemudian kirim. Nah, ini kan ada link, dia buka. Nah, jadi yang terlihat hanya ini saja, hanya sheet yang kita rekomendasikan. Dia nggak bisa membuka sheet yang lain. Mengapa? Karena statusnya dia hanya read only. Oke, di sini bisa klik yang hari ini yang mengabsen siapa saja. Ya, siapa sih lihat dalamnya? Lihat di sini. Jadi, seperti ini ya. Oke. Sebenarnya masih bisa kita tambah di sini pengaturan, misalnya kalau tampilannya sakit, izin, apa, bisa kita beri warna ya. Tapi saya pikir kalau di panduan itu ada. Untuk malam ini saya kira tidak saya tampilkan, karena itu relatif saja. Walaupun dia dilakukan sebenarnya nggak apa-apa ya. Seperti itu saya kira materi kita pada saat ini. Jadi dengan modal form tadi, ya, dengan form kita isi form, dia bisa langsung melihat
update pada hari ini, ya, update pada hari ini, sehingga siswa bisa mengecek dia sudah mengabsen atau belum. Gurunya juga mudah melihat, ya. Kemudian untuk rekap bulanannya juga ada. Jadi ini mau 1 semester, 1 tahun, silakan tinggal tanggalnya jadi atur dan panjang kolomnya. Kalau saran saya sih sebaiknya 1 semester saja, karena makin besar filenya nanti kalau diakses secara online ya tentu akan menyita banyak bandwidth ya, kan seperti itu. Baik, untuk sementara saya kira seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru sekalian yang menggunakan absen ini berulang-ulang sudah dapat membuat 1 kali absen bisa dipakai untuk rekap selamanya. Bahkan untuk melihat absen hari ini, khusus hari ini saja, itu bisa langsung terlihat. Baik, saya kira demikian. Saya kembalikan ke Ibu Harti untuk kelanjutannya. Baik, terima kasih. Ya baik Pak Nudi, terima kasih atas pemaparan malam hari ini begitu panjang lebar tentang